Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua dalam keadaan apapun kita, apakah kita sedang taat kepadanya ataukah terkadang kita lalai kepadanya, rahmat itu terus diberikan kepada kita. Kita masih bernafas, kita masih diberikan kemampuan untuk berpikir, kita masih diberikan anugerah-anugerah lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu apapun kondisi kita. Salawat dan salam pun tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memilah-milah posisi kita, membedakan posisi kita, mendiskreditkan posisi kita. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibahasakan bahwa setiap kita, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun strata sosial kita, semua sama di hadapannya. Allah memberikan satu garis lurus dengan menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang membedakan mana yang mulia dan tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaannya kepadanya. Dari sisi kepangkatan, dari sisi kedudukan ataupun jabatan, dari sisi kekayaan, sama sekali tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan dari kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula pada saat ini kita akan mencoba untuk bagaimana sebagai umat manusia kita memiliki satu tugas khusus ataupun program pokok di dalam kehidupan kita untuk memelihara ataupun menumbuhkan jiwa takwa atau karakter takwa yang Allah memberikan kemuliaan tersebut. Terkait dengan ini ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Apabila dalam sebuah negeri atau penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Aku, kata Allah, akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi jika mereka membohongi atau berbohong atas anugerah, atas berbagai hal atau atas keimanan khususnya, maka fa akhadznahum bima kanu yaksibun, maka keberkahan itu akan diangkat oleh Allah, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh perilakunya. Para jamaah sekalian, ayat ini agak sedikit menarik bagi kita untuk sedikit kita kupas. Yang pertama bahwa Allah menyebut penduduk negeri yang beriman dan bertakwa itu dengan mendahulukan kata lau.
Di dalam Al-Quran atau kaidah bahasa Arab, lau itu sebuah pengandaian yang sangat kecil terjadinya atau tidak pernah terjadi. Kalau terjadi itu Allah menggunakan kata idza. Jadi syarat atau huruf syarat atau adatus syarti itu kalau misalnya menggunakan lau, maka kemungkinannya tidak terjadi. Yang terjadi itu kalau menggunakan idza. Artinya bahwa penduduk sebuah negeri yang beriman dan bertakwa secara utuh itu mustahil terjadi. Ini artinya ada saja orang-orang yang nyeleneh dari situ, ada yang aneh, termasuk di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian yang berikutnya, amanu di situ berarti adalah sebuah keyakinan yang memberikan dorongan kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan semangat, ya. Yang itu semua membebaskan seseorang dari ketundukannya kepada nafsu, itu beriman. Sehingga dia memang taatnya kepada Allah luar biasa. Nggak ada nafsu di dalamnya yang mendorong terhadap keimanannya. Kemudian wattaqau ini berarti tidak melakukan kecerobohan, tidak melakukan ketidakadilan, tidak melakukan keangkuhan, ya. Dan kemudian dari keangkuhan itu bisa mendorong kepada sebuah kesewenang-wenangan. Orang yang bertakwa dalam sebuah negeri aman wattaqau, dia akan senantiasa mengutamakan itu, tidak ceroboh dan senantiasa berbuat adil. Kemudian Allah memberikan janji la fatahna alaihim barakatim minas sama. Itu artinya Allah akan memberikan kekuatan untuk menyingkirkan dari penghalang. Jadi penghalang yang menghalangi terhadap munculnya barokah tadi, ya, maka dengan beriman dan bertakwa itu Allah singkirkan penghalangnya. Inilah para jamaah sekalian inti dari ayat tersebut. Nah, kemudian kita melihat di sisi lain bahwa khususnya di negeri kita para jamaah sekalian, ada perkembangan yang sangat luar biasa di dalam sifat dan karakter seseorang, ya. Khususnya mungkin lingkungan kita saja, tidak usah ke mana-mana. Kita melihat anak-anak kita, kemudian tetangga kita, mereka dari kecil, ya. Kita bandingkan dalam kehidupannya dengan kita pada saat kecil saat itu sudah sangat berbeda. Pada saat itu mungkin ketika kita masih kecil, yang namanya kita kepada orang tua itu luar biasa rasa hormatnya, sehingga takut sekali untuk berbicara keras saja, takut sekali. Tapi mari kita lihat anak-anak kita, cucu kita yang sekarang ini, ya. Apa karena sikap dan sifat kritis mereka, atau ada sedikit pergeseran dari keadaan. Kemudian kehidupan pada saat kita bergaul di tengah kehidupan misalnya keluarga berbanding dengan kehidupan kita pada saat itu. Cara mereka melihat pekerjaan di lingkungannya, apakah mungkin nyapu halaman, nyapu rumah dan sebagainya, dengan antusias serta semangat kita saat kecil pada saat itu ketika melihat atau menghadapi lingkungan yang kotor misalnya. Kemudian tata cara bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu berbanding dengan anak-anak kita ataupun cucu kita. Sangat bergeser para jamaah sekalian. Sehingga oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk senantiasa berupaya agar karakter takwa ini kita bangun sedemikian rupa dari rumah kita para jamaah sekalian. Dari rumah kita. Tidak usah dari jauh-jauh. Mungkin untuk berpikir sebuah negeri yang sekarang ini luar biasa dari kalau kita tinjau dari sisi etik maupun norma, ya. Maka cukup dari lingkungan kita saja. Apalagi kalau sudah berbicara atau bergeser ke masalah media sosial, ya. Maka sudah lebih dari itu. Pembicaranya sudah lebih dari itu. Oleh karena itu kita akan sedikit mengupas dari beberapa ayat Al-Quran, tentu dengan waktu yang terbatas, ya. Kita akan sedikit mengungkap sebetulnya
kriterium dari takwa yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau kita mau mengungkap mungkin ada puluhannya, tapi ada beberapa yang pokok yang barangkali kita bisa ungkap pada kesempatan ini ya. Yang pertama, bahwa takwa itu bisa bermakna sehat ya. Kemudian memiliki harta atau mencari harta dengan cara yang halal dan barokah ya. Ini kita ambilkan dasar ini dari sebuah ayat Allah yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa ya. Jadi orang yang berangkat haji itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji ataupun umroh, silahkan kamu mencari bekal sebanyak-banyaknya, tetapi bekal yang utama untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh itu adalah bekal takwa. Itu para ahli tafsir sepakat bahwa takwa di situ maknanya, orientasinya adalah bagaimana kehidupan ini bergelimang dengan harta yang halal, baik di dalam cara mencarinya ataupun mendapatkannya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi istitoah, karena berhaji berumrah itu diperlukan adanya sebuah kekuatan fisik untuk bisa melaksanakan. Jadi sehat maknanya, sehat, kemudian memiliki harta yang halal, itu adalah karakteristik takwa. Kalau kita menjabarkan ini, maka hidup sehat dengan cara bagaimana kita istirahat yang teratur, bagaimana makan makanan yang sehat, bagaimana kita berolahraga, itu adalah menjadi bagian dari tujuan kita mendapatkan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu semua kalau kita lakukan, maka itu juga akan menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya demikian. Kemudian para jamaah sekalian, ya, kita tidak mungkin mengupas secara detail, jadi cukup kulit-kulitnya sahabat. Insya Allah dengan begitu kita sudah bisa memahami. Dan yang kedua, di dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah menyatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari syawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ya, bahwa wahai anak Adam ya, kita termasuk di dalamnya, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Aku telah berikan kepada kalian sebuah pakaian yang akan menutupi terhadap aib-aibmu, terhadap kejelekanmu. Jadi tubuh kita ini ada banyak jelek-jeleknya para jamaah sekalian, yang kalau tidak kita tutupi mungkin kita malu. Kita malu, bukan bangga, kita malu. Oleh karena itu kemudian Allah menutupi. Itu diberikan juga inspirasinya bukan dari alat yang ada di lingkungan kita untuk menutupi, tetapi dari rasa, dari dalam diri kita, untuk memiliki rasa malu kalau kita tidak menutupi pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih bagus. Pakaian takwa itu lebih bagus. Nah, oleh karena itu ayat ini oleh para ahli tafsir dikatakan bahwa takwa di situ adalah bagaimana kita menutup aib. Ya, para jemaah sekalian, menutup aib seseorang. Bahkan ketika ada orang yang, kalau zaman dulu ada cerita, orang yang mungkin sedang berbincang atau sedang melaksanakan transaksi dalam sebuah jual beli, tiba-tiba tanpa sengaja yang menjual ini, mohon maaf, buang angin dan keras ya, yang tentu itu sebetulnya aib dari dia, dan pasti yang membeli akan mengatakan bahwa dia malu ya. Maka ketika terjadi seperti itu, boleh kita berpura-pura atau kita disuruh untuk pura-pura tidak dengar ya. Sehingga ketika pembeli kemudian ditanya ya, itu harganya segini-gini, mohon maaf apa, coba diulang lagi ya. Artinya bahwa kentutnya dia, buang anginnya dia itu saya tidak dengar tadi. Sampai seperti itu dianjurkan untuk bagaimana kita menutup aib seseorang. Coba kita transfer dalam kehidupan medsos sekarang ini.
luar biasa. Kelihatannya yang seperti itu hampir-hampir sudah tidak ada. Ya. Kemudian berpenampilan baik para jamaah sekalian. Walibasut taqwa dzalika khair. Artinya di situ bahwa seorang yang bertakwa itu memiliki kebiasaan untuk rapi dalam kita berpakaian supaya dilihat orang itu benar-benar enak ya. Jangan berpikir bahwa itu hanya untuk ria, tidak. Allah mengajarkan seperti itu supaya kita berpakaian rapi. Apalagi sampai keluar. Mungkin kalau di dalam kamar mandi, dalam rumah barangkali itu pun masih ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita pedomani. Kemudian ucapan dan perilakunya normatif. Apa yang kita ucapkan itu memiliki makna. Memiliki makna. Kalau dalam peribahasa Jawa itu ada bahasa sabdo pandito ratu. Ada setiap yang dia ucapkan itu mengandung sebuah sabda, mengandung sebuah makna, sehingga tidak gampang dia mengucapkan sesuatu, tidak mubazir dia mengucapkan kepada siapa saja. Sehingga ketika akan mengucapkan sesuatu, dia tata sedemikian rupa, dia pikir sedemikian rupa, apakah ini melakukan sebuah pelanggaran atau tidak, dan seterusnya. Sehingga terjadilah sebuah ucapan yang normatif. Ya. Apalagi sampai berbohong, tidak sama sekali. Ya. Jadi ini harus kita sama-sama pedomani. Kita punya juga khususnya untuk militer. Norma-norma ini ada di dalam Sabta Marga, di dalam Sumpah Prajurit. Norma itu luar biasa. Kalau kita bisa melakukan itu semua, karakteristik takwa itu ada pada kita. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, di dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa, bahwa masjid itu digunakan atau dikhususkan untuk dasar-dasar takwa, untuk membentuk terhadap karakteristik takwa. Nah, di sini para jamaah sekalian, takwa dalam konteks ayat ini memberikan dorongan kepada kita, memberikan anjuran serta perintah pada kita untuk pertama adalah taat beribadah. Bagaimana kita menjadi seorang muslim mukmin yang selalu melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang terkait dengan masjid, berarti sholat waktu. Syukur kita bisa menambah kesunatan-kesunatan yang ada di depan maupun belakangnya, atau di tempat-tempat lain, atau di waktu-waktu lain maksudnya, yang bisa memberikan tambahan kepada pahala, performa kita. Kemudian juga sering ke masjid. Ya, ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa salah satu dari orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, adalah wa qalbuhu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa bergantung pada masjid, yang dipikir itu masjid ya. Itu kok nggak enak, masjid ini kurang apa gitu. Terus dia selalu apa yang kira-kira masjid ini masjid kurang, dia berpikir tentang itu. Apakah tentang kualitas dari sisi peribadatannya maupun sisi kuantitas tentang kelengkapan maupun peralatan lainnya yang kemudian mendorong seseorang di masjid. Dia selalu berpikir soal itu. Ini orang termasuk orang yang akan nantinya insya Allah dilindungi oleh Allah di yaumul qiyamah, pada hari di mana tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap ini juga kita bisa melihat terhadap ketakwaan ini, bisa melihat lagi dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan pernah melihat darahnya ketika orang berkorban. Ketika seseorang melakukan korban, tidak melihat dagingnya, tidak melihat darahnya, berapa ton dagingnya dalam satu hewan yang disembelih, berapa liter darah yang keluar dari hewan yang disembelih, tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan diterima oleh Allah adalah ketakwaannya. Itu mengandung makna di sini bahwa yang pertama sekali adalah niat baik. Setiap kita melakukan ada unsur niat yang kita pasang di situ.
yang harus mengawali dari sebuah kebaikan yang lainnya. Itu penting. Jadi kalau sudah diawali dengan niat yang baik, apapun yang kita lakukan, olahraga kah, pekerjaan di kantor kah, bepergian kemana kah, itu sudah akan membawa sebuah aura positif yang akan mengantarkan dia pada sebuah kebaikan. Kemudian ada yang menyertainya, yakni ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu bareng dengan itu semua, maka pekerjaan yang kita lakukan juga berkonotasi kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin menyampaikan kaitan dengan surat Al-Fatah ayat 26 ya, yang mengatakan bahwa wa alzamahum kalimat taqwa ya, dan Allah telah menetapkan kalimat takwa. Apa maksudnya? Takwa di sini bermakna bagaimana kita santun di dalam berbicara, bagaimana kita menyejukkan apa-apa yang sudah kita ucapkan, tidak membuat orang iri, tidak membuat orang panas ya, tidak melukai perasaan ya. Kemudian juga tidak ada nuansa sombong terhadap apa yang ia ungkapkan dan juga tidak menunjukkan sebuah keangkuhan. Itulah beberapa karakter yang kemungkinan sekali semakin hari semakin terkikis para jemaah sekalian, yang wajib kemudian kita coba untuk lebih bangun lagi di keluarga atau lingkungan kita, agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah kalaupun dalam konteks negeri beriman dan bertakwa itu keberkahannya susah untuk turun, minimal keberkahan itu diturunkan oleh Allah dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di dalam kita menjalankan kehidupan ini tidak sia-sia. Kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan sebuah predikat yang disebut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.